Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Malam hari ini kita kembali dalam podcast Om WP. Di podcast ini kita akan bongkar semuanya. Yang pertama, hari ini juga ada Om WP yang akan menjadi narasumber kita sebagai juga pemilik saham terbesar di WP Group. Teman-teman sekalian, malam hari ini sangat spesial karena salah satu pembahasan kita ialah mengapa harus Army. Ini menjadi sebuah tagline yang kemudian menjadi pertanyaan orang-orang selama ini. Kenapa Om WP menentukan hati dan pikirannya untuk ke Army? Langsung saja kita gali. Hari ini ada Om WP. Ini perlu ngisap dulu atau seruput kopi dulu? Seruput dulu. Oh, seruput dulu kopinya. Ini wajib ini untuk kemudian nanti dingin. Ya. Jadi, alhamdulillah teman-teman juga saya ingin menyampaikan bahwa podcast Om WP ini salah satu sarana di Kabupaten Kutai Timur yang turut mencerdaskan nalar politik rakyat. Hari ini juga selaku Om WP sebagai owner juga dari WP podcast ini, langsung saja kita Oke, kenal. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya di kandang paksa. Seakan-akan kalau kita main domino itu kan ada namanya kandang palih. Saya tidak bisa bergerak ketika dinda saya Abi ini membuat sebuah judul yang mempertanyakan kenapa saya atau Om BP mendukung Army, Ardiansah Sulaiman dan Mah Yunadi. Saya dengan Pak Ardiansah Sulaiman itu memang dari dulu sudah ada kedekatan emosional. Oke. Sejak beliau berpasangan dengan Raja Naga? Isran Hadi, Pak Isran, Iya. Isran Nur, Raja Naga kata Abi. Ya. Kemudian yang saya apresiasi itu kawan-kawan dari PKS. Mereka itu welcome sekali kepada saya. Kemudian kalau berdiskusi dengan teman-teman PKS itu kayak saya berada di rumah saya sendiri. Tidak ada ekspresi ketakutan ketika saya bertemu dengan mereka. Tidak ada ekspresi ketakutan. Tidak ada ekspresi ketakutan. Kan biasanya tuh kalau kita masuk dalam sebuah komunitas ada ekspresi tuh, wah jangan-jangan nanti jatah saya diambil. Jangan-jangan kan? Iya. Itu kan dari gestur tubuh. Kita kan bisa membaca itu atau Om bisa membaca itu. Nah, kemudian banyak juga bertanya, bukan Abi aja yang bertanya sesungguhnya. Benar. Kenapa sih Om mendukung Army? Ini sama pertanyaannya dulu. Ketika saya mendukung ASKB dan saya mewakafkan podcast saya waktu itu untuk memanggil semua relawan-relawan ASKB untuk bicara di podcast Om WP. Nah, sama dengan ini. Kenapa saya tidak mendukung Makin waktu itu? Iya. Bahkan, mohon maaf, dinda saya Mah Yunadi nelpon, tapi jawaban saya yang membuat dia kaget justru saya marah. Saya pikir tidak usah dibahas itu, karena orang tahu kenapa saya tidak mendukung Makin waktu itu. Selain memang saya dekat secara emosional dengan Pak Ardiansah Sulaiman, juga istri saya. Oh gitu. Istri saya itu sangat dekat dengan istri Pak Ardiansah Sulaiman. Nah, kedekatan emosional inilah yang membuat saya tidak bisa berpihak ke tempat lain. Ada satu hal yang juga membuat saya merasa lega. Kan teman-teman tahu dulu ketika 2 atau 3 bulan yang lalu saya diminta tolong oleh teman-teman dari Samarinda, khususnya Pak Sarwono Hidayat itu agar membantu beliau membawa Dona ke Kutai Timur. Dona, iya. Saya berpikir keras waktu itu, jujur saja. Iya. Gimana kalau Mbak Dona maju di Kutai Timur nih? Padahal ada utang yang saya harus bayar kepada Pak Mah Yunadi. Iya. Menarik. Terus bahwa saya akan mendukung Mah Yunadi itu
pada saat Pilkada 2024. Berarti barang lama sudah ini. Itu begini, kesannya gini. Iya. Kan saya lama di Makassar, Bi. Iya, lama di Makassar. Hampir 2 tahun saya balik. Saya melihat ini sahabat-sahabat Mahyunadi, Iya. kemudian loyalis Mahyunadi, sering ke rumah, gitu. Sering ke rumah ini. Ayo dong Om, katanya, temui Pak Mahyunadi, berikan semangat agar supaya dia bangkit lagi. Jawaban saya waktu itu, saya bilang, Pak Mahyunadi itu dalam politik tidak perlu lagi digurui. Tidak perlu lagi digurui. Udah 2 poin ya Om ya. Ya, tidak perlu lagi digurui. Iya. Beliau sangat tahu kapan dia rebound, ya kan? Kapan dia silent. Oke. Dan nyatanya bahwa tidak ada pilihan lain juga Pak Mahyunadi. Dia harus berpasangan dengan Ardiansah Sulaiman. Itu gambarannya. Oke. Nah kemudian Om ini kan jalan nih. Iya. Beberapa bulan yang lalu saya keliling di beberapa kecamatan, ya kan. Selain meninjau proyek-proyek multi-years yang dilakukan oleh pemerintah, Oke. juga saya turun tuh menggali bagaimana kira-kira kalau Pak Ardiansah Sulaiman dengan Pak Mahyunadi. Iya. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu biasa kan? Iya. Maunya- Sebentar, pro-nya dulu. Ya, Nah, pro-nya dulu, ya. Yang pro Iya. mengatakan, oh itu bagus tuh. Iya. Karena kedua tokoh ini punya keunggulan, Iya. ya kan? Ada juga yang kontra. Oke. Oh enggak bisa, harus Pak Mahyunadi maju sebagai calon bupati. Wush. Saya bilang, itu mau kita. Ya, itu mau kita. Itu mau kita. Pak Mahyunadi maju sebagai calon bupati. Oke. Tetapi kita juga harus realistis bahwa yang dihadapi ini adalah 2 incumbent. 2 incumbent ya. 1 bupati, 1 wakil. 1 wakil, dan kedua-duanya mau maju. Iya. Ya kan? Ini hitungannya harus tepat. Oke. Dan pada akhirnya, apa yang kita lihat realitasnya sekarang, Pak Ardiansah Sulaiman bersama dengan Mahyunadi, yang kemudian yang kita sebut Army. Army. Itu. Iya. Nah teman-teman di kecamatan itu saya telepon lagi, gimana saya bilang? Iya. Pas kan? Mantap sudah itu Om. Oke. Gaspol. Iya. Waduh. Oke Om, sebentar dulu, sejenak dulu. Kita ingin ke teman-teman netizen ini malam hari ini yang ada baik itu di Instagram ataupun di YouTube ataupun di Facebook. Kami mengajak teman-teman malam hari ini untuk bisa dapat berinteraksi dengan kita hari ini. Nah malam hari ini juga ada saudara kita ini. Ini sebenarnya kawan ini, Bapak Andi Agri Mapiajo. Nah Bapak Andi Agri ini itu ngasih statement ini. Ini tim 9 dulu, ini tim 9 dulu bersama saya. Luar biasa kandaku ini. Maksudnya tim 9 itu gimana? Itu tim 9 di era ASKB. Oh, era ASKB. Ya, di era jadi ASKB. 9 naga di ASKB ya? Ya, 9 anak naga. 9 anak naga. 9 anak naga. Iya. Baik Om. Teman-teman para netizen Kabupaten Kutai Timur, hari ini juga kami mengundang teman-teman untuk terlibat interaktif dalam diskusi-diskusi kita malam hari ini. Kita berdialog terkait bagaimana Army ini bisa terbentuk, terus kemudian apa harapan teman-teman untuk Army dan gagasan-gagasan yang Army hari ini. Saya rasa Om WP sudah tahu nih. Iya. Tujuan-tujuan Army ke depan itu apa aja, saya yakin udah sebagian besar udah tahu lah ya. Ya, ada kan tagline itu. Oh, tagline. Ku tim hebat. Ku tim hebat. Nah, ku tim hebat itu kan bukan berarti sebuah daerah yang hebat. Bukan sebuah daerah yang hebat. Bukan sebuah daerah yang hebat. Akan tetapi itu kan idiom-idiomnya membawa arti tersendiri. Oke. Iya kan? Dan itu sudah dijelaskan oleh Pak Mahyunadi terkait itu. Nah, kemudian bisa juga kita artikan bahwa memang ku tim ini hebat. Kenapa hebat? Karena di sini sumber daya alamnya luar biasa, kaya. Iya. Kemudian sumber daya manusianya juga sudah mulai berkembang baik. Oke. Tidak terlepas dari tagline yang dilakukan Pak Ardiansah Sulaiman di 2019 itu ketika mencalonkan diri untuk menata Kabupaten Kutai Timur ini. Dan itu berhasil. Berhasil. Penataan itu berhasil walaupun tidak 100%. Oke. Iya kan? Siap. Karena yang namanya janji politik itu tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu dekat, apalagi masa pemerintahan Pak Ardiansah Sulaiman itu kan hanya 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun.
Jadi nggak tuntas 5 tahun dia. Nggak Om. tuntas, nah ini harus dituntaskan. Walaupun sebenarnya di setiap pilkada itu kita selalu ngomong tuntas. Tidak pernah ada sebuah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bisa menuntaskan program pembangunannya selama 5 tahun. 5 tahun nggak akan mampu ya. Pasti itu. Oke. Pasti akan berlanjut tuh. Oke, Iya kan? oke. Menarik. Jadi ini kita coba ini dulu Om. Kedekatan Pak Ardiansah dengan Om WP ini sudah terjalin berapa lama Om? Dengan Pak Mahyunadi? Sejak Pak Isran Ya. waktu itu memilih Pak Ardiansah Sulaiman sebagai wakil bupati. Memilih Pak Ardiansah Sulaiman sebagai wakil. Ya. Itu titik awal Om. Itu titik awal. Iya. Ya walaupun memang kami dulu berhadapan-hadapan tuh. Waktu itu Om kayaknya masih di Demokrat kayaknya. Saya di Demokrat. Iya. Kebetulan dipercaya oleh Pak Isran sebagai ketua DPC, saya ditunjuk sebagai ketua Bapilu. Ketua Bapilu. Nggak main-main itu. Badan Pemenangan Pemilu. Iya. Ya kita tahu waktu itu Demokrat kan 0. Iya. Nggak ada kursi. Nggak ada kursi ya waktu itu ya. Waktu itu. Ya alhamdulillah dengan berbagai strategi, kemudian ketokohan Pak Isran di Kutai Timur, akhirnya kita menjadi partai pemenang saat itu. Akselerasinya waktu itu cepat jadi sampai pemenang pemilu. Ya, bahkan Pak Isran maunya 8 kursi. Wih. Saya bilang nggak bisa Pak, nggak bisa 8 kursi. Kecuali kita menghalalkan segala cara baru kita bisa dapat itu. Pak Isran tidak mau seperti itu. Iya. Pak Isran bukan tipe yang mau menghalalkan segala cara ya. Nggak mau. Oke. Sebentar Om, saya sapa-sapa dulu. Hari ini juga ada Om Nasru ini yang lagi menyaksikan podcast kita malam hari ini. Om Nasru ini Nasrudin, Pak Nasrudin mantan ketua KNPI Kabupaten Kutai Timur. Semalam kan saya ketemu dengan beliau. Ini connect ini. Haji Nas itu ngomong begini. Iya. Kalau saya nonton podcast Om BP itu saya buka katanya apa itu? TV besar. Tapi Bapak ini kayaknya sekali-sekali harus dipanggil juga datang podcast ini Om. Saya ada tugas dari beliau itu, tapi tidak usah diungkap. Iya. Itu rahasia deh. Siap. Ini ada banyak nih Om. Ada Zainal, ada Ilo, ada Budaya, ada banyak lah teman-teman yang nonton malam hari ini. Jadi kami ulangi lagi bahwa malam hari ini saya ingin bertanya sebenarnya menggali lebih jauh kenapa Om WP ini memilih ARMY. Ya. Om tadi sudah mengupas tipis-tipis bahwa pertemanan ini sudah lama dibangun. Sudah lama. Jadi hubungan emosional dengan Pak Ardiansah Sulaiman itu sudah lama terjadi. Walaupun secara fisik saya jarang bertemu beliau. Oh, jarang bertemu beliau. Tetapi secara batin itu dekat. Wah, ini nih. ini nih. Anda bisa bayangkan, Bi. Iya. Selama beliau jadi bupati di Kabupaten Kutai Timur, saya baru 1 kali loh masuk di ruangan beliau itu. Baru 1 kali. Baru 1 kali. Tapi dekat pertemanan ini. Sangat dekat. Waduh. Sama dengan Pak Isran. Ketika pemilihan gubernur kemarin kan saya ikut tuh. Iya, benar. Tetapi setelah beliau dilantik sampai sekarang, sampai berhenti jadi gubernur, saya tidak pernah ketemu. Saya maju lagi, saya ketemu lagi ketika beliau mendeklarasikan itu di Samarinda. Bahkan kemarin waktu beliau ingin ke KPU melalui Pak Sarwono, beliau sempat Telepon. Bukan telepon lagi, video call malah. Video call. Ya waktu itu saya sakit. Pak Isran bercanda, wah orang sakti bisa sakit juga kan? Gitu ya. Baik Om, kita lanjut. Fokus ke ARMY. Hari ini Om, kalau dilihat di kadang-kadang ARMY ini gelombang-gelombang dukungannya ini datang terus. Ya. Nah, Om melihat peluang-peluang ARMY ini tuh di hati-hati rakyat itu seperti apa sih Om? Saya bisa membandingkan ya, bahwa ketika Pak Wampar kembali maju sebagai calon bupati di Kabupaten Kutai Timur, ini akar rumput yang mau, grassroots yang mau. Nah, saya juga menangkap itu di ARMY ini. Masyarakat yang menginginkan Ardiansah Sulaiman dan Pak Mahyunadi itu sebagai bupati tahun 2025, hasil pilkada tahun 2024. Oke, ini menarik. Hanya begini. Iya. Saya juga pesankan bahwa juga kita jangan terlalu over confidence. Oke. Ya dengan dukungan masyarakat yang luar biasa, ya kan. Kalau bahasanya
Pak Wakil Bupati, Pak Mahyunadi. Iya. Kalau dulu dia setengah mati melobi orang agar bisa sosialisasi. Sekarang orang-orang atau masyarakat yang mendatangi beliau agar supaya mereka didatangi di tempat beliau, didatangi oleh masyarakat, agar Mahyunadi mendatangi masyarakat. Oh, gitu. Sehingga hampir di setiap hari itu bisa sampai 7-9 kali pertemuan. Itu yang terjadi hari ini, realitasnya. ini. Akan tetapi itu tadi bahwa politik itu kan tidak sama dengan rumus kimia. Oke. Iya, Politik kan? itu tidak sama dengan rumus matematika, Om, Tidak ya? sama Dan kimia. dengan, tidak sama dengan rumus matematika. Banyak variabel-variabel. Ketika kita terlalu overconfidence, kadang kita lengah. Oke. Nah justru ini yang harus diperhatikan. Kan army di mana-mana tuh. Hampir di setiap kecamatan tuh orang teriak army. Sementara kubu lain kita tidak dengar. Ada 1, 2, 3 titik yang kita lihat. Tetapi kan di titik besarnya kita tidak lihat tuh. Apa yang terjadi di bawah nih. Oke. Menarik sebenarnya pembahasan kita malam hari ini, Om. Nah, tadi kita sudah membicarakan terkait kedekatan personal Om dengan army, baik itu Bapak Ardiansahnya, begitupun juga dengan Bapak Mahyunadi. Saya ingin coba bertanya, Om, pengalaman apa sih yang dimiliki Bapak Ardiansah dan Mahyunadi sehingga rakyat ini harus yakin army inilah yang terbaik? Ya, jadi gini. Iya. Memilih seorang pemimpin daerah itu bukan hanya memilih bupatinya. Bukan hanya memilih bupatinya, Tetapi juga memilih wakil bupatinya. wakil bupatinya. Makanya dia kan pasangan tuh. Oke. Keunggulan kedua pasangan ini saya anggap luar biasa. Pak Ardiansah sudah pengalaman, baik di bidang politik sebagai anggota legislatif, kemudian di bidang birokrasi. Pak Ardiansah Sulaiman, walaupun masyarakatnya mencaci maki di media sosial, di grup-grup ya, dia tidak jawab tuh bahasa. Tetapi Pak Ardiansah menjawabnya dengan aktivitas kegiatan pembangunan yang ada di lapangan. Nah, banyak kan kita lihat juga tuh, ini proyek ini. Selalu digoreng ke sana kemari. Pak Ardiansah Sulaiman dan teman-teman PKS tidak memberikan sebuah respon yang negatif. Bahkan didorongnya baguslah. Anda mengkritiki seseorang itu berarti Anda perhatian kepada seseorang itu. Nah, keistimewaan Pak Ardiansah tidak menjawab kritikan itu, tapi dijawab dengan perbuatan. Luar biasa. Itu satu keunggulan beliau tuh. Satu keunggulan beliau. Ya. Nah, di keunggulan lainnya, beliau kan kita kenal sebagai ustadz. Orang yang religius ya. Beliau religius. Nah, orang yang religius itu insya Allah bahwa dia selalu melakukan tindakan itu dengan pemikiran yang matang. Apakah tindakannya itu akan menyalahi aturan yang sudah ditetapkan? Makanya kan orang selalu ngomong begini tuh, susah Pak Ardiansah itu. Kalau kita datangi, tidak ada solusi. Saya bilang Anda salah. Pak Ardiansah Sulaiman itu tipikal pemimpin yang hampir sama dengan Pak Wang Paro. Kalau Anda datang di sana kemudian mengharapkan ceperan, Anda tidak akan dapatkan itu. Tetapi kalau Anda bertemu, mengemukakan gagasan, kemudian Anda diskusikan dengan Ardiansah Sulaiman, insya Allah gagasan itu kalau bagus akan direalisasikan. Berkaitan dengan religius, Om ya. Mohon maaf ini sebelumnya. Banyak pandangan-pandangan yang di luar sana yang mengatakan kalau Pak Ardiansah ini karena saking religiusnya gak peduli dengan orang-orang yang di luar dari golongannya. Nah ini banyak ini mungkin Om dengar bahwa Pak Ardiansah itu saking religiusnya sebagai seorang pemimpin, dia tidak peduli dengan tokoh-tokoh agama yang lain, misal yang di luar daripada garisnya dia. Banyak yang mengatakan bahwa saking religiusnya Pak Ardiansah nggak mau tuh ketemu dengan yang bersangkutan, misal yang dari
non muslim misal, ini mohon maaf, ini harus diklarifikasi nih. Menurut Om ini benar apa enggak sih? Kalau saya mengamatinya tidak begitu. Enggak begitu. Jadi Pak Ardiansah Sulaiman itu mampu meletakkan dirinya sebagai pemimpin rakyat. Pemimpin rakyat. Yang namanya pemimpin rakyat itu kan tidak membeda-bedakan. Oke, tidak membeda-bedakan. Kamu Islam, kamu Kristen, kamu Hindu, kamu Buddha, ya kan? Kamu Katolik, tidak seperti itu tipikal beliau. Nyatanya, ketika saya turun ke lapangan, bertemu dengan para pendeta itu menyatakan kami diayomi, Pak. Diayomi Oleh Pak Ardiansah Sulaiman. Cara mengayominya itu ya dengan beberapa program-program pemerintah yang diberikan kepada mereka. Itu kan juga pernah dilakukan oleh Pak Awam Faruk, Pak Isran. Kita lihat bukan hanya Masjid Agung yang ada di Bukit Pelangi itu dibangun, tetapi kan di situ ada Christian Center, ada Catholic Center. Jadi beliau ini kan maaf, kayaknya kurang seruput kita ini. seruput dulu Om, biar panjang malam ini. Ya. Kopi Om Mepe ini itu biasanya kalau di sini itu biasa sampai subuh gitu. Jadi kan begini, beliau ini adalah pemimpin rakyat, bukan pemimpin agama. Nah kemudian kalau kita tarik ke partai PKS misalnya di Kabupaten Timur ya, satu contoh konkret bahwa ternyata di PKS itu ada juga yang non Muslim masuk sebagai caleg. Ada yang non Muslim? Ada. Caleg di PKS. Iya. Jadi menarik ini. Apa yang disampaikan orang tadi itu yang seperti isu yang Abi sampaikan ke Om itu bahwa Pak Ardiansah ini tidak mempedulikan golongan lain. Itu terbantahkan dengan PKS. Ada juga orang Muslim sebagai caleg. Itu di dapil 3 kalau tidak salah. Bukan saja itu. Kan dulu kan PKS itu dikenal sebagai partai yang betul-betul ideologinya Islam banget tuh. Iya. Justru di daerah-daerah lain juga banyak juga non-Muslim yang sudah masuk di PKS. Karena ideologinya sudah berubah. Semua berideologi Pancasila. Oke, sedikit Om. Terkait isu-isu yang disebar oleh oknum-oknum tertentu yang mengatakan bahwa Pak Ardiansah ini saking religiusnya tidak peduli dengan kelompok atau golongan yang di luar dari barisannya dia. Artinya di non-muslim ya. Faktanya dari informasi yang Om sampaikan tadi itu membantah sebenarnya bahwa Pak Ardiansah ini sebenarnya orangnya plural gitu loh. Iya. Nah ini yang menarik karena isu-isu ini disebar bahwa Pak Ardiansah ini sebagai pemimpin tidak memperdulikan. Ada ini mohon maaf nih Om ya. Ini sedikit agak-agak bagaimana gitu. Ada yang bilang Pak Ardiansah nggak mau masuk gereja. Ada yang bilang Pak Ardiansah nggak mau masuk di salah satu tempat keagamaan khusus. Faktanya dari penyampaian Om juga masuk Bapak itu. Iya. Nah jadi agak lucu kalau kita masih meyakini bahwa Pak Ardiansah itu bukan tipe pemimpin yang plural. Nah itulah salah satu keunggulan beliau. Kenapa Om ini menentukan sikap untuk mendukung beliau. Oh jadi itu salah satu faktornya ya? Salah satu faktornya tuh. Ya. Selain faktor lain, Pak Ardiansah itu kan orangnya, contoh konkret misalnya. Bukan karena ada pilkada ya. Bukan karena ada pilkada. Memang saya dulu tuh. Misalnya ada kenalan beliau. Anaknya disunat. Diundang beliau pasti datang tuh. Itu dari dulu tuh. Waktu beliau sudah tidak jadi bupati. Justru aktivitas beliau itu mendekati rakyat semakin intens. Istri beliau bahkan turun, apa itu istilahnya itu kalau memandikan mayat itu, melakukan fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan itu bukan hanya Siti Robi yang melakukan itu, Pak Ardiansah juga melakukan itu. Coba bayangkan tuh, sepertinya tidak ada kepala daerah ya yang sama dengan tipikal Pak Ardiansah Sulaiman. Dia betul-betul walaupun dia partai PKS, akan tetapi apa yang ada di pikirannya itu bukan lagi Islam and sect. Harus radikal, enggak. Beliau tidak membeda-bedakan.
Itu salah satu keunggulan beliau tuh. Nah, keunggulan di pemerintahan kita sudah paham. Oke. Iya kan? Iya. Bagaimana beliau dengan fokus menata selama hampir 4 tahun ini Kabupaten Kutai Timur. Orang kan bertanya, apa sih yang ditata? Bahwa kalau kita memperhatikan sejarah jauh ya, bukan hanya menata pembangunan yang ada di daerah ini, tapi menata sumber daya manusia di bidang birokrasi. Oke. Iya kan? Apalagi ya, kita dikaruniai nih. 2 tahun terakhir ini kan APBD kita besar nih. Iya. Kalau APBD besar ini kemudian para birokrat kita tidak memiliki kemampuan dari sisi sumber daya, ini bisa sia-sia APBD kita. Fokus pada sumber daya manusia di bidang birokrasi. Oke. Om, kita bicara Pak Ardiansah ya tadi. Ternyata ada informasi yang saya pernah ingat juga nih Om, bahwa Pak Ardiansah ini salah satu bupati yang diisukan bahwa bupati radikal kata orang. Kita fair. Bahasa-bahasa rakyat yang harus kita bawa ke sini nih Om ya. Karena mencerdaskan nalar politik rakyat. Ada yang bilang kalau Pak Ardiansah itu orang radikal, nggak mau ngasih izin pembangunan gereja misal. Faktanya Om, saya baru ingat bahwa ternyata beberapa periode yang lalu, beberapa bulan yang lalu, Pak Ardiansah menerbitkan izin-izin gereja tuh. Nah, ini juga menjadi bantahan buat orang-orang yang mengatakan bahwa Pak Ardiansah itu tidak peduli dengan kelompok atau golongan yang di luar daripada barisan dia. Kan Om sudah katakan tadi bahwa Pak Ardiansah itu tahu menempatkan diri. Kapan beliau sebagai bupati dan kapan beliau sebagai personality, sebagai personal Ardiansah Sulaiman. Ketika beliau sebagai bupati, beliau pemimpin rakyat. Harus mengayomi semua rakyat. Semua harus diayomi. Kan terbukti tuh. Bahkan di daerah Kobun itu saya pernah baca bahwa beliau membantu pendirian gereja. Pendirian gereja, terus kemudian pendirian tempat ibadah orang-orang Hindu. Bukan hanya gereja. Kawan-kawan kita dari Bali kan ada di Kobun tuh. Beliau juga bantu juga. Wah, ini sebenarnya menarik, nggak ada habisnya kalau bahas Pak Ardiansah ini. Oke, karena Om tadi bilang bahwa pilkada ini itu satu pasang, ada bupati dengan wakil bupatinya. Oke, kita bergeser ke Mahyunadi nih Pak. Om, Pak Mahyunadi ini itu sempat diisukan bahwa dia sudah tenggelam karir politiknya. Tidak akan bisa muncul lagi, akan sudah habis masanya mereka. Kira-kira menurut Om, narasi-narasi seperti itu tuh cara ini Om ya, narasi-narasi seperti itu apa benar bahwa Mahyunadi itu sudah habis karir, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, politiknya sudah diamputasi dan lain-lain? Itu ceritanya sampai di titik ini gimana sih? Itu kan terbantahkan. Iya. Terbantahkan semua narasi-narasi yang menyudutkan atau mengamputasi perjalanan karir politik Mahyunadi. Karir politiknya Mahyunadi. Terbantahkan dengan berpasangannya ada Sulaiman dengan Mahyunadi. Nah, kita kan belum masuk tuh. Kenapa saya katakan tadi bahwa memilih pemimpin sebuah daerah itu kita kan harus melihat calon bupatinya siapa, wakil bupatinya siapa. Nah, Mahyunadi ini 16 tahun sebagai anggota DPR. Pertama sebagai ketua fraksi di Golkar. Lalu kemudian wakil ketua DPR, kemudian menjadi ketua DPR. Maka lengkaplah pasangan ini. Seperti apa yang dikatakan sahabat saya itu. Seandainya kita bisa berkata bahwa kedua pasangan ini itu memiliki kemampuan yang bukan hanya bupatinya, tetapi wakilnya juga. Pak Mahyunadi itu adalah tipikal orang yang tidak punya dendam. Tidak punya dendam. Nggak punya dendam politik itu. Nggak punya. Contohnya saya kan. Iya. Om ini kan tidak mendukung dia. Tapi kalau saya ketemu, bagus aja tuh. Iya kan?
Nah, calon pemimpin seperti ini Iya. yang mestinya didukung oleh rakyat gitu loh. Kenapa harus didukung rakyat, Om? Karena dia merakyat. Karena dia merakyat. Tidak ada dendam, tidak baper. Iya. Iya kan? Misalnya Abi nih, Iya. kamu kan tidak dukung saya kemarin. Iya. Ngapain lagi kamu datang sama saya? Atau Iya. ketika Abi tidak mendukung saya, kemudian saya gagal, Abi datang ke saya, pasti saya bilang, ngapain kamu datang? Mahyunadi tidak memiliki tipikal seperti itu. Bahkan dengan santainya waktu podcast sama Om itu, Iya. beliau berseloroh. Kanda, dia bilang, saya jual rumah saya. Jual rumah. Saya jual rumah saya. Rumahnya pribadi ya? Yang di mana tuh? Yang di Hidayatullah. Yang di hari itu. Kenapa saya jual rumah saya? Selain menyelesaikan utang politik, Ada hutang politik. oh, ada lah. Namanya pilkada. Iya. Juga dari hasil itu, akhirnya beliau berpikir, saya harus mendirikan usaha. Nah, usahanya itu kan peternakan ayam tuh. Peternakan ayam. Iya kan? Iya. Dan ketika beliau jadi peternak ayam, Iya. dia merasakan betul-betul terbebas dari dunia politik. Ironisnya teman-teman beliau, masyarakat di sekitar beliau masih tetap datang tuh minta bantuan. Masih sudah jatuh, Ya. jual rumah, bikin usaha, melipir ke wilayah pinggiran Ya. kota Sangatta. Rakyat masih datangi beliau, Masih datang, minta support. minta. Disupport tapi Om. gitu? Oh iyalah. Nah, kelebihannya bahwa Ini memang agak-agak bagaimana Om ya, politik ini. kelebihannya itu bahwa istrinya juga mensupport. Istrinya mensupport. Istrinya Pak Mahyunadi sama dengan istri Pak Ardiansa. Ibu Siti Robiah itu mensupport betul suaminya. Betul. Nah, kalau seorang calon pemimpin disupport oleh istri, iya kan? Apalagi dua-duanya disupport oleh istri, oh luar biasa tuh Bang. Luar biasa barang itu. Iya. Dari sisi pemerintahan kita kan sudah ngomong bahwa keunggulan Pak Ardiansa banyak tuh. Kalau kita mau cerita ini bisa sampai subuh di podcast ini. Keunggulan Pak Nggak Ardiansa. selesai ini kalau. Keunggulan Mahyunadi sama halnya seperti itu. Oke, gini Om. Ini kebetulan juga ada anggota DPR RI kita dari Dapil Kalimantan Timur, kakanda saya, mentor saya, Bang Irwan Peco, sekaligus Ketua DPD Golkar DPD Demokrat Kalimantan Timur nih hadir. Selamat malam, kakanda kami, motivator, mentor kami, anak-anak muda Kaltim. Nih kebetulan ada juga Sekjen KNPI kita yang lama, ada Bang Arham. Ada Ketua Bawaslu juga, ada Bang Aswadi. Jadi malam hari ini kami sampaikan juga kepada teman-teman netizen, baik itu di Instagram ataupun Facebook ataupun YouTube malam hari ini. Kegiatan kita malam hari ini, diskusi kita itu lebih berfokus pada seorang tokoh yang namanya Om WP. Kenapa beliau harus meyakinkan hati dan pikirannya bahwa Army lah yang terbaik? Kenapa harus Army? Ya. Nah seperti itu. Nah kita sudah sampai di tahap bahwa Mahyunadi dengan segala kerendahan hatinya juga mendengar aspirasi-aspirasi rakyat sehingga maju kembali ke kontestasi pilkada. Coba Abi bayangkan itu. Kemarin kan dia calon bupati. Iya. Ini barang udah hancur lebur nih Om. Hancur. Tiba-tiba maju lagi orang Maju lagi kaget. dan mau jadi wakil. Nah itu yang jadi pertanyaan orang. Nah, Iya. kalau kita membaca itu bahwa Mahyunadi itu ada sisi-sisi yang luar biasa. Yang unik ya Yang Om. unik. Iya. Bahkan saya diskusi dengan beberapa teman ya. Bahkan teman ini ngomong ke saya, ke Om. Kalau saya perhatikan Mahyunadi saat ini reborn. Reborn ya. Reborn. Jadi bukan Mahyunadi kemarin. Bukan Mahyunadi kemarin. Bukan Mahyunadi kemarin. Nah, ini menarik nih Om. Reborn dengan Mahyunadi kemarin tuh gimana tuh? Kan gini, kita kan sosok Mahyunadi kemarin itu kan kita lihat ada sikap yang kadang membuat kita, wah kok ngomongnya begini, Oke. iya kan?
Tetapi sekarang beberapa kali saya ngobrol sama beliau itu, keegoannya hilang. Nah, salah satu unsur keegoan yang hilang itu dia mau jadi wakil bupati. Nah, seperti ini Om, ini bahasa lagi ya, lagi-lagi bahasa di luar itu yang sering kita jumpai, bahasa-bahasa ini sebenarnya bahwa Manu Winadi itu sudah diamputasi, udah gagal lah, udah nggak bisa maju lagi lah, nggak ada harapan lah. Tiba-tiba muncul, hari ini berpasangan dengan Pak Ardiansah nih. Lagi-lagi tidak bisa dipungkiri bahwa kan seorang Mahyunadi dalam kontestasi Pilbub itu selalu menarik dibahas orang. Kata orang, Mahyunadi ini sudah bangkrut, Pak Mahyunadi ini. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sementara politik ini butuh kos nih Om. Nah, kita fair nih. Nah, kira-kira masih ada kah kosnya Mahyunadi untuk operasional, Pak Mahyunadi operasional bantu-bantu rakyat, apalagi seperti kemarin. Karena kan Pak Mahyunadi dipramingkan bahwa beliau itu orang yang selalu loyal. Jadi dulu Om, Loyal dan royal ya. Saya pernah dengar kata-kata beliau itu, ndak apa-apa tekor, yang penting tosohor. Nah, ini yang kemudian menarik dibahas dari seorang Pak Mahyunadi. Pertama tadi Om menyampaikan rumahnya dijual untuk kemudian menutupi hutang politik, terus kemudian membuka usaha dan membantu masyarakat. Saya heran Om, bahkan terkaget ketika Om bilang, itu Pak Mahyunadi itu sudah jual rumah, bikin kandang di ujung sana, rakyat masih datang, dia bantu. Nah, ini mungkin menjadi catatan utama malam hari ini, bahwa Pak Mahyunadi itu memang selalu menjadi bagian dari ini Om ya. Jadi salah satu yang menarik juga kenapa saya dukung Army ini, ya kan, bahwa kedua tokoh ini kesalehan sosialnya itu luar biasa. Kesalehan sosialnya, iya. Mahyunadi itu kan ibaratnya gini, itu hampir sama dengan Haji Irwan. Hampir sama dengan Haji Irwan. Iya. Jadi kalau ada orang susah ya, ada orang susah ke rumah beliau, ibaratnya makanan itu sudah ditenggorokan, dikeluarkan itu bantuan. Itu tipikal Mahyunadi. Ini Om ya. Saya sedikit ini karena diskusi-diskusi Om ya. Saya menarik Om. Saya melihat beberapa tokoh-tokoh yang ada di partai pengusung ini Om ya. Siapa yang tidak kenal kesolehan sosial Pak Ardiansah? Itu mewakili PKS. Siapa yang tidak mewakili siapa yang tidak mengenal kesalehan sosial seorang Pak Mahyunadi? Diwakili Berindo. Siapa yang tidak kenal Pak Ardiansah dengan kesalehan sosial dan kecerdasan berpikir di politiknya yang kemudian membuat orang terkaget-kaget dengan perolehan dia di pilkada tahun ini, itu juga kesalehan sosialnya ada. Pak Dr. Novel, sama itu dari Gerindra itu sama betul-betul dia. Jadi ini kita agak sedikit ini Om ya, supaya kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang punya kesolehan sosial berkumpul di satu tempat. Nah, itu nantinya kepentingan rakyat sudah pasti mereka akan laksanakan gitu. Poinnya adalah ketika orang baik berkumpul dengan orang baik. Orang baik berkumpul dengan orang baik, maka yang muncul adalah kebaikan. Kan kemarin itu kita kan juga seakan-akan dibawa ke alam berpikir bahwa nanti pilkada itu ada 3 poros. Ada 3 poros. Nah, yang mencuat itu kan Demokrat dengan Gerindra. Iya kan? Saya hanya tertawa, Tertawa? Saya tertawa. Karena kenapa Om tertawa tuh? 2 hari sebelum Lebaran itu kan Haji Irwan kesini, ke rumah ini. Nah, kebiasaan Ananda saat itu kalau ke Kutai Timur, apalagi mau Lebaran pasti ke rumah. mampir di sini. Iya kan? Karena memang ada sejarah. Abi tahu lah itu. Ada histori lah. Ada histori saya dengan dia. Iya. Saya tanya, Nak, gimana Nak? Maju nggak? Ngapain Om? Iya kan? Saya nggak maju. Walaupun banyak yang menggadang-gadang saya jadi wakil. Bahkan beliau mengatakan kepada saya, Om, ini Haji Irwan ya? Iya. Kalau saya mau jadi wakil Om, sama halnya saya cari pekerjaan. Ini baru bocor ini baru bocor ke publik ini. Ini saya sampaikan agar supaya publik tahu. Hanya kan Om tidak mau ngomong.
Saya memang bilang pada satu saat saya akan ngomong nih, apa pembicaraan saya dengan Haji Irwan. Bupati gimana nak? Kita lihat aja bagaimana nanti keadaan. Tetapi kalau saya ya pasti ada bahasa gantung. Masa Kalau saya maju, iya. itu bahasa gantung. Kalau saya maju, saya analisis narasi itu, tidak maju. Idiom-idiom yang menggantung itu saya bilang tidak maju. Dan memang tidak maju. Dan ketika dia maju, saya pusing lagi tuh. Yang mana saya mau dukung nih? Haji Irwan anak, Mahyu Ardiansa sahabat, Mahyunadi adik, pusing lagi tadi kan? Ketimpa ini namanya. Ketimpa kan? Nah itu dia. Nah kemudian ada juga bertanya, kenapa tidak mendukung Pak KB? Nah ini yang mau saya tanyakan sebenarnya. Iya, ada juga mendukung. Iya. Pak KB itu orang baik. Sama baiknya dengan Pak Ardiansa Sulaiman. Kita harus akui itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa memilih pemimpin daerah itu bukan hanya memilih bupatinya. Kita kan harus memilih wakil juga. Karena mereka itu pasangan. Kenapa saya tidak memilih Makin? Ya karena ada barang itu. Ada barang itu. Kenapa saya tidak memilih mendukung KB? Ya karena ada barang itu. Dan orang Kutai Timur tahu masalahnya apa. Tahu barang itu. Tahu barang itu. Ya kan? Baik. Pak KB bagus. Pak Ardiansa Sulaiman bagus. Mahyunadi bagus. Orang-orang bagus ini kan tidak lengkap kalau yang lain tidak bagus. Bahwa di situ ada kredibilitas seorang calon pemimpin yang dipertaruhkan. Kalau kredibilitasnya memang meragukan, kenapa kita harus pilih? Ini ada pilihan di Ardiansa Sulaiman. Mahyunadi kredibilitasnya tidak perlu lagi diragukan. Pak KB kredibilitasnya tidak bisa diragukan lagi. Pak KB itu orang baik juga. Orang keduanya. Pertanyaannya di situ. Ya mau apa aja saya ngomong. Iya kan? Saya tidak mengecilkan. Saya tidak mengecilkan. Tetapi nampaknya masyarakat Kabupaten Kutai Timur kan memilih itu melihat rekam jejak orang. Itulah yang membuat juga saya kenapa memilih ARMY. Karena rekam jejak ARMY itu bagus. Ardiansa Sulaiman bagus. Mahyunadi bagus. Tapi barang itu? Barang ini jadi. Iya kan? Seandainya bisa 3 calon bupati, wakil bupati, artinya dalam satu paket ini bupatinya ada wakil bupati, ada wakil satu. Ada apa-apa satu paketkan aja. Biar barang itu lah. Iya. Jadi kan memilih pemimpin daerah itu bukan hanya memilih bupatinya, wakilnya juga. Wakilnya. Karena bagaimanapun juga. Contoh konkret misalnya. Ini ya mudah-mudahan kita diaminkan. Tiba-tiba ada malaikat lewat sini diaminkan. Amin. Iya kan? Iya. Bahwa Ardiansa Sulaiman Mahyunadi sebagai pemenang. Amin, amin, amin. Saya lihat bahwa ke depan itu pasangan ini tidak akan bakal ada 2 matahari kembar. Tidak akan ada gesekan kebijakan publik. Tidak ada. Karena apa? Pak Ardiansa Sulaiman itu kan tidak akan maju lagi itu di pilkada ke depan. Iya kan? Jadi kepentingan Pak Ardiansa untuk ini dan itu tidak ada. Tetapi kepentingan Pak Ardiansa itu bagaimana melanjutkan pembangunan yang sudah ada sekarang ini. Agar supaya lebih baik lagi. Agar supaya dirasakan oleh masyarakat lagi. Pak Mahyunadi, tidak mungkinlah beliau akan menghalang-halangi kebijakan dari Ardiansa Sulaiman. Kenapa? Mahyunadi kan tipikalnya sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Apa yang dikatakan orang tua itu itulah yang dijalankan. Selalu beliau mengikuti apa yang dikatakan orang tua. Apa yang dikatakan Pak Mahyudin. Iya kan? Mereka diskusikan, akhirnya Mahyunadi kalah juga tuh. Ikut dia. Itulah kehebatan Mahyunadi. Sehingga saya berpikiran ke depan itu tidak akan lagi kita mendengar kepala dinas ini orangnya Mahyunadi. Kepala dinas ini orangnya Ardiansa. Enggak ada itu. Enggak ada ya? Iya. Dan jika Mahyunadi melakukan itu adalah kecelakaan politik. Kenapa saya katakan demikian? Pak Mahyunadi ini diberi karpet merah oleh Ardiansa Sulaiman. Diberi karpet merah oleh kawan-kawan dari PKS. Iya kan? Karena dianggap figur yang bagus dan siap bekerja sama. Iya. Dan karpet merah itu memang diperuntukkan oleh Mahyunadi.
Nggak Kenapa? Kenapa? Tahun 2009, tahun 2030, kita bakal ramai-ramai mendorong Ardiansah Sulaiman menjadi calon gubernur Kalimantan Timur. Panjang sudah cerita ini. Karena kenapa? Ya, orang Kutai Timur itu kan luar biasa di Iya. dalam politik. 2 periode loh gubernur ini. Pak Awan Parok 2 periode, Iya. Isra Nur insya Allah 2 periode. 2 periode juga. Ardiansah Sulaiman maju jadi gubernur, insya Allah jadi lagi barang itu. Pak Ardiansah Pak Ardiansah Sulaiman di 2030 misalnya maju sebagai calon gubernur. gubernur. Iya kan? Insya Allah jadi nih. Apakah dia calon gubernur atau wakil gubernur? Masih tanda petik. Dengan catatan bahwa kita masyarakat Kutai Timur harus bersatu. Bahwa Mahyunadi harus mendorong itu. Oke, Om. Lagi-lagi kita bicara Mahyunadi Army. Tapi kita juga akan bicara konteks pemilu toh. Ya, Menurut Om, di pemilu kada hari ini yang akan dilaksanakan di September apa Oktober itu ya Om? Itu syarat dengan politik, money politik gak Om kira-kira? ya. Nah biar sekalian jauh nih. Jadi kan begini. Ada orang yang sebentar Om ya, ada yang menggadang-gadang bahwa ada paslon yang punya banyak uang yang siap membom siapa-siapa membeli suara rakyat misal. Nah ini kan kita belum tahu nih. Cuman kan bahasa-bahasa rakyat hari ini, rakyat kan perlu diedukasi Om. Nah kira-kira menurut pendapat Om gimana? Itu yang saya katakan tadi, bahwa kita jangan terlalu overconfidence di ARMY ini. Bahwa kita melihat lawan ARMY ini kan tidak semasif deklarasi yang dilakukan oleh relawan ARMY. Jika dibandingkan relawan Pak KB, mohon maaf. Iya kan? Akan tetapi kita harus tahu. Om membacanya begini. Ini semacam ada kebakaran di bawah. Ibaratnya kasur terbakar itu kan? Iya, kasur terbakar dari bawah pelan-pelan. Dari bawah pelan-pelan, tidak Iya. kelihatan. Nah ini yang harus diwaspadai. Teori kasur terbakar ya. Teori kasus terbakar ini harus diwaspadai. Iya, iya. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman bahwa hal ini pernah kami hadapi waktu berhadapan dengan Mayas. Kami di Pak Awan Parok. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kemenangan Pak Awan Parok itu karena kehendak rakyat. Iya kan? Kita kan juga dihantui oleh money politik. Kita dihantui money politik. Apa yang disampaikan teman-teman hari ini itu hampir sama tuh. Bahwa ada nanti yang melakukan ini. Itu yang harus diantisipasi oleh ARMY. Jangan, kita ini sudah menang, hati-hati loh. Belum tentu. Karena kita harus paham, masih ada sekitar 70% masyarakat kita itu yang sangat pragmatis. Kenapa demikian? Kabupaten Kutai Timur ini kan banyak pendatang, Bi. Oke. Mereka sewa rumah, Bi. Kalau dikasih misalnya di situ ada 4 suara, dikasih 2 juta, hitung itu, wah ini 2 bulan nih. Wah, Ini selesai lagi nih. 4 karung beras nih. Iya. Itu yang harus diantisipasi. Iya kan? Makanya beberapa rekomendasi yang saya berikan kepada kawan-kawan, kita harus betul-betul ketat persoalan money politik. Kita tidak bisa mengharapkan Bawaslu itu, Bi. Gak bisa. Gak bisa. Iya kan? Hanya satu keunggulannya, pilkada dengan pileg itu beda. Pada saat pileg itu kan semua nyerang tuh. Iya. Semua jadi striker. Iya. Iya kan? Iya. Karena begitu lajunya ada 4 miliar, habis tidak jadi. Tidak jadi. Iya kan? Nah ini, di pilkada ini kan hanya 2. Iya. 2 paslon. Sehingga pengawasannya lebih ketat gitu. Nah, Ruang lingkupnya agak-agak sempit gitu. ada Ya. sedikit gitu. Ini bahaya. Kalau dibikin los, kita lengah, selesai barang ini. Dalam politik kan Om tidak ada kalah terhormat. Ya sebenarnya Yang ada itu pemenang. saya pernah dicandai Iya. oleh Pak Isran waktu Iya. masih di Demokrat dulu. Iya. Juragan, kata Pak Isran, lebih baik kita menang curang daripada kalah di curang. Nah, Tetapi bukan berarti kita harus menggunakan segala cara untuk menang. Caranya adalah persiapkan diri kalian untuk melakukan investigasi di lapangan. itu ya. Pasang telinga kalian, Pasang mata kalian, tangkapi orang-orang yang melakukan money politik itu. Itu yang kita lakukan dulu. Ya alhamdulillah. Di Army kira-kira ngelakuin itu enggak?
Ini harus dilakukan ARMY. Itu harus dilakukan. Ini juga harus dilakukan KB. Iya kan? Jadi kedua-duanya saling menjaga. Iya. Kalau kedua-duanya saling jaga, misal yang diisu-isukan kemarin nggak jadi itu bisa. Nggak jadi, Pak. Bisa nggak jadi itu barang. Nggak jadi barang itu. Nggak jadi turun barang itu. KB juga harus mempersiapkan itu. ARMY juga harus mempersiapkan itu. Kita kan tidak mau daerah ini dikotori dengan money politik. Apalagi ini soal pemimpin daerah loh. Iya. Orang bilang, itu biasa. Iya, betul biasa. Tapi apakah kita bisa jamin dengan money politik itu daerah yang bisa bagus? Kan tidak. Ujung-ujungnya pengembalian modal politik. Nah itu dia. Apalagi kalau di situ ada pedagang kan. Oke, netizen malam hari ini menarik sekali diskusi kita tentang ARMY. Bahkan kita sudah menyerempet ke sedikit-sedikit ke arah-arah pemilu kita dan teknis pemilu kita. ARMY punya tagline Kutim Hebat. Ya. Kutim hebat yang Om sampaikan itu diinisiasi dan digagas oleh orang-orang hebat. Ya. Saya perlu sampaikan bahwa Kutim hebat yang dimaksud itu ketika semua bisa berkolaborasi mencapai tujuan yang dimaksud Kutim hebat itu, saya yakin bisa. Kenapa Om ya? Kenapa saya yakin kalau Kutim hebat itu bisa terwujud? Ya. Ketua DPR-nya orang stay humble, dia bilang, istilahnya stay humble dan tetap produktif bantu rakyat. Kalau- Kan? Bapak itu kan? Kalau ketua DPR itu kan saya selalu bilang. Iya iya iya. Kan Om dekat juga sama Bapak itu. Ananda ini kok kayak Iya. Umar Bakri. Umar Bakri Penampilannya sangat sederhana. perlu diakui itu Bapak itu. Penampilannya sangat sederhana. Dan dia tidak terlalu banyak neko-neko. Dia garis lurus tuh. Bahkan pernah saya ketemu, bukan ketemu ya, saya berdiskusi. Kan di DPR itu kan paham kan? Dia mau diberi uang, tapi tidak mau. Diberi uang tapi nggak mau. Tidak mau. Akhirnya dibombe. Oh di Bombe. Iya kan? Akhirnya dibombe dia. Iya. Ya begitulah kan? Heeh. Disingkirkan. Tapi ya beliau tetap aja jalan. Sesuai dengan aturan, dia jalan. Nah ini yang bahayanya nih. Iya. Kalau ketua DPRD-nya lurus, Iya. hati-hati loh yang dibawa. Hati-hati yang dibawa. Ini podcast OBP akan jadi corong. Langsung jadi oposisi Oh, duluan. iya. Lalu sampai ini kan? Iya. Kan orang bilang, Om, coba buat rap, ajukan ke ARMY, supaya dikasih anggaran podcastnya. Saya bilang saya tidak mau. Loh, kan bisa jadi operasional itu. Tidak, saya tidak mau. Begini, Iya. ketika kita dibayar ya, anggaplah itu dibayar, kita tidak bisa ngomong. Saya sekarang itu ngomong ke Pak Ardiansa itu kan pernah saya bilang, hentikan saja Pak Ardiansa Sulaiman. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Tetapi kan bukan maksudnya untuk bagaimana itu. Agar supaya kritikan saya itu sampai, oh ternyata Om itu maunya begini. Dan itu jalan tuh. Nah kalau misalnya ini podcast dibayar, Iya. iya kan? Waduh, saya tidak merdeka, Bi. Tidak merdeka Tidak ya. merdeka. Ini nih, ini yang menarik ini sebenarnya harus dicontoh sama adik-adik kita ini. Bahwa tidak semuanya bantuan itu membuat kita tidak merdeka. Gitu ya. Kan saya sedih juga tuh, ada katanya relawan yang sudah lari karena tidak apa, tidak Ada relawan yang lari. ya kan, karena tidak diakomodir keinginannya. Saya bilang itu bukan relawan. Itu adalah kelompok orang yang memanfaatkan pilkada untuk mencari ceperan. Ini keras ini. Ini bahaya. Kalau mau lari ya lari aja. Iya. Belum tentu di tempat lain juga diberikan. Iya kan? Ketahuan berarti orang-orang pragmatis ini. Pragmatis. Nyari duit aja barang ini. Nah, kita kan mau ARMY ini betul-betul kita bantu dengan ikhlas. Agar ke depan, 5 tahun ke depan itu pembangunan betul-betul dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kediri. Oke, luar biasa. Oke Om, kita balik ke tempat-tempat di netizen ini ya. Nah, malam hari ini masih banyak yang bertahan nonton bareng sama kita ini. Ini ada satu ini dia bilang. Nih saya kenal banget kawan saya ini. Si Ramli. Dia bilang tidak semua bisa dianu Om WP. Ketika pakai anu dan kalah pasti menderita. Yang dimaksud oleh Ramli itu tidak semua bisa dibeli.
Tidak bisa, tidak semua bisa dibeli. Iya, itu kan bahasaan, itu idiom daripada. Iya. Seharusnya dia ngomong terus terang bahwa masyarakat itu tidak semua bisa dibeli. Masyarakat itu tidak bisa. Om BP itu tidak bisa dibeli. Om BP itu tidak bisa dibeli. Iya, Abi kan? itu tidak bisa dibeli. AB itu tidak bisa dibeli. Karena kita bukan loyal kepada Ardiansa Sulaiman, Mahyunadi, tapi kita loyal kepada hasil daripada pilkada ini. Kita harus mengantar kedua tokoh ini benar-benar membangun Kutai Timur. Untuk mencapai Kutai Timur hebat itu, harus dipimpin oleh orang-orang hebat. Kalau Orang-orang hebat inilah yang akan mengangkat harkat dan martabat Kabupaten Kutai Timur. saya menarik sekali Om penyampaiannya tadi bahwa kita tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Bahwa seseorang yang merdeka itu dia bisa menuruti kata hati dan pikirannya. Ya, itu. Selama kata hati dan pikirannya itu memang betul lahir dari kejernihan berpikir. Nah itu mungkin Om ya. Nah kita kembali ke Army. Kita sudah bahas terkait masalah keunggulan Pak Ardiansa. Kita udah bahas juga keunggulan dari Pak Mahyunadi baik itu secara personal. Saya ingin tanya jauh dari paling hati yang paling dalam Om ini. Kenapa harus memilih kedua orang itu? Itu tadi. Karena kedua tokoh ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki keunggulan tokoh lain yang akan maju menjadi calon bupati dan wakil bupati dan Kabupaten Kutai Timur. Pak Ardiansa sudah pengalaman sebagai bupati. Itu yang membuat Om yakin ya. Mahyunadi pengalaman di DPR. Iya. Iya kan? Wakil ini Iya. kalau tidak pengalaman di DPR bisa dikerjai oleh anggota DPR yang lebih pintar. Mahyunadi tahu tuh. Ketika ketemu misalnya ya. Iya. Suatu saat ada pertemuan di DPR, Mahyunadi datang di situ, langsung dia ngomongin, "Ku tahu apa yang kalian mau." Selesai barang itu. Karena kepewean Pak Mahyunadi Dalam politik ini dalam politik bagaimana meramu keinginan teman-teman di DPR itu tidak bisa diragukan lagi. tidak bisa dilakukan. Nah, kalau saya misalnya, wah, Om BP ini kan pedagang, Iya. wah ini harus tabur penawar nih, iya kan? Iya, iya. Nah, akhirnya apa? Program-program pembangunan, misalnya pembangunan Mujur Jaya 1 harus selesai, iya kan? Akhirnya tidak bisa selesai karena dipotong lagi anggarannya. Kalau Pak Mahyunadi tidak begitu tuh. Bahkan ada satu konsep atau gagasan Pak Mahyunadi yang masuk akal. Masuk akal. Dia bilang sama saya, "Kanda doakan saya jadikan." Persoalan kita di Kabupaten Kutai Timur ini kan persoalan lapangan kerja. Lapangan kerja kita banyak. Tetapi yang mengisi itu kan bukan orang-orang lokal. Kenapa begitu? Karena kita, orang-orang lokal kita tidak memiliki keterampilan. Nah, solusinya adalah membangun BLK yang betul-betul Kompeten. bukan BLK-BLK-an. Jadi BLK plus. BLK yang disiapkan yang betul-betul menghasilkan pekerja yang produktif yang langsung diterima sesuai dengan spesifikasi dan standar ya. Iya. Jadi tidak ada lagi alasannya PAMA misalnya Ngambil dari luar. ya kan? Kecuali para pencari kerja kita, orang-orang lokal kita tidak ada lagi ya kan? Ambil dari luar tidak apa. Tetapi kalau tenaga kerja lokal kita mampu memiliki keterampilan yang sama dengan orang, kenapa ngapain ngambil orang luar? Orang di dalam ini banyak kok. Nah itu salah satu yang membuat saya seperti Mahyunadi ini benar-benar sudah rebound ini. Rebound ya. Sudah bukan Mahyunadi kemarin ini. Iya. Ya kan? Bukan Mahyunadi yang penuh ego. Bukan Mahyunadi yang sering main golf. Bukan Mahyunadi yang sering main tembak. Iya. Bukan Mahyunadi yang, tetapi Mahyunadi seorang calon pemimpin yang diharapkan di Kabupaten Kutai Timur pasca Ardiansa Sulaiman. Kita seruput dulu kopinya Om, karena kalau pembahasannya berat betul ini. Ya, enggak apa-apa. Ya. Itu kenapa saya memilih mereka berdua? Iya, iya. Karena saya yakin Ardiansa Sulaiman, Mahyunadi yang betul-betul bisa mengimplementasikan visi misi beliau nantinya. Apalagi ditunjang dengan APBD yang besar.
Ya kan? Betul. Kalau APBD besar ditangani orang profesional yang pengalaman, pasti tersampaikan loh APBD itu ke rakyat. Ya. Nah kalau APBD-nya besar, kemudian orang tidak punya pengalaman, wah ini bisa bahaya nih. Om mau tahu nggak kenapa saya pribadi memilih ARMY juga sebenarnya? Panjang perjalanannya Om. Saya pribadi nih Om ya, melihat Pak Mahyunadi ya. Ada rasa waktu ada momen jauh sebelum pemilu dimulai. Tahapan pemilu dimulai. Saya lewat tuh Om, sama Rinda. Bareng sama anak istri saya. Saya lihat Pak Mahyunadi nongkrong di pinggir jalan pakai sarung, pakai baju dalam di Teluk Kabah, ngobrol sama rakyat. Ngobrol sama masyarakat. Singgah saya Om. Saya singgah, betul nggak ini Pak Mahyunadi? Pakai baju dalam yang lusuh Om. Pakai sarung, pakai sendal jepit. Jadi badan nggak terawat. Nih, saya jujur nih, badan nggak terawat waktu itu. Saya singgah. Wih, Kak Unat, saya bilang. Bi, dari mana kamu? Saya bilang mau ke Samarinda Kak. Sini dulu kamu deh. Duduklah saya situ. Saya lihat itu keadaannya itu Om, betul-betul sedih. Saya bilang, ini seorang Mahyunadi hari ini yang betul-betul lagi jatuh gitu loh. Yang awalnya dulu saya kenal dengan Pak Mahyunadi itu kita jalan bareng nongkrong nyantai-nyantai. Tiba-tiba ketika saya ketemu dia pakai sarung, baju kotor, bajunya tuh Om hitam-hitam. Pokoknya betul-betul baju-baju yang aduh sudahlah. Nggak bisa digambarkan kalau dia itu seorang yang pernah jadi ketua DPR. Kemudian Om, dia ngobrol sama masyarakat. Ngobrol sama masyarakat tuh apa Om? Dia bilang, saya dengarin ceritanya, mau pergi ngangkat kayu Om, buat pasang-pasang, bikin kandang ayam. Saya bilang, ya Allah ini orang, sejatuh inikah dalam hatian saya melihat gitu. Ternyata, saya baru sadar bahwa kejernihan hati seorang Mahyunadi untuk peduli terhadap rakyat itu ada di sini ternyata. Kutanya, Kak kenapa sampai begini? Dia bilang, dunia ini berputar, Dinda. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi kita akan belajar banyak kalau kita sudah di bawah tentang kehidupan. Saya tanya tuh, jadi kalau ada kontestasi politik, balik lagi kah? Dia bilang, kalau rakyat yang minta, saya maju. Tapi kalau nggak diminta sama rakyat, saya urusin kandang ayamku aja. Karena untuk makan anak istriku aja susah sekarang, dia bilang. Wah, di situ terenyuh saya. Om, ternyata seorang Mahyunadi ini luar biasa. Ya, kan Mahyunadi itu kan lahir dari awalnya ya, Iya. sejarah ya. Dia kan juga orang susah seperti kita juga sih. Bahkan sambil berseloroh, Kanda, saya ini dulu pemain Belambangan Kanda. Iya, Belambangan ya. Iya kan? Iya. Jadi saya berpikir Belambangan susah juga dulu Pak Mahyunadi. Iya kan? Iya. Sehingga ketika dia jatuh ya biasa aja. Orang yang pernah susah jatuh susah, biasa aja tuh. Yang bahaya itu kalau orang yang dari awal startnya boy sukses, kalau yang jatuh itu tidak susah bangkit. Yang orang yang selalu pesimis Om ya, nggak bisa bangkit itu. Nggak bisa bangkit itu. Oke. Bahkan jadi pecundang deh. Jadi pecundang ya. Oke Om, saya juga pengen cerita tentang Pak Ardiansa nih Om. Iya. Pertama kali kenapa saya bisa dekat dengan Pak Ardiansa? Iya. Jadi gini Om, ada cerita. Waktu adik saya meninggal kemarin Om, adik saya meninggal itu, beliau tiba-tiba inbox. Iya. Bih, itu adikmu yang meninggal? Saya bilang, iya Ustaz, adik saya meninggal. Kamu di mana tinggal? Saya tinggal di sini. Oh yaudah, kapan-kapan sholat di masjid lah. Saya kan masjid yang selalu ditempati beliau sholat sewaktu belum jadi bupati itu di Gang Sulawesi itu. Iya. Saya datang, saya berdoa di situ. Iya. Tiba-tiba dari belakang dipegang pundak saya. Aha. Wah, kaget saya siapa ya Om ya? Duduk di samping, dipeluknya saya baru dibisiki. Sabar, Dinda. Allah itu maha baik. Adikmu itu insya Allah kalau ada rezekinya tempatnya paling bagus lah sudah. Saya nulis, wih Pak Ardiansa. Saya bilang ini orang tidak pernah berubah. Ya sikap kebapaannya Pak Ardiansa Sulaiman itu. Dan Pak Ardiansa Sulaiman itu, ya mau maaf ya, Iya. tipikal orang-orang kota kan memang begitu. Iya. Pak Ishak tuh
Kalau kita ke rumahnya masih biasa. Biasa-biasa. Biasa-biasa aja. Beberapa sahabat-sahabat saya orang-orang lokal itu biasa-biasa aja. Ini luar biasa nih. Penerimaannya kepada kita itu luar biasa. Kita yang dari luar itu dianggapnya saudara. Kita orang luar itu dianggapnya sebagai sebuah investasi yang nanti akan ikut membangun daerahnya gitu. Jadi saya ingat tidak ada tuh jarak antara para pendatang dengan orang-orang daerah. Kita bersyukur orang Kutai, orang Dayak. Begitu tuh. Luar biasa kita di Kutai Timur ini. Orang-orang seperti ini memberikan ruang kepada kita untuk melakukan kreasi. Iya kan? Pak Ardiansah ini memang orang kayaknya memang juga Om. Nggak berubah orang kepribadiannya. Beliau itu seorang guru, Bi. Nah, itu dia Om. Jadi ada momen nih Om. Ya. Saya itu Om, kalau nggak salah malam Jumat malam, saya datang di Masjid Agung. Kok biasanya kan di telinga ini kan nggak asing nih siapa yang azan. Kok tiba-tiba ada yang lain azannya mendayu-dayu. Ya. Saya masuk, wih Pak Ardiansah azan. Pokoknya saya videokan kan, wih Pak Ardiansah azan, bagusnya suaranya. Wih, saya bilang Dan nih orang. yang saya kagumi beliau itu adalah kesederhanaan. Wah, itu. Pak Ardiansah sederhana. Iya. Istrinya sederhana. Bahkan kalau saya bertemu dengan Siti Robiah, Iya. ibu Ibu. Haji Siti Robiah itu, bercanda aja kita. Iya. Biasa aja, kayak teman aja. Iya. Karena memang dari dulu begitu. Nggak pernah Dan berubah, tidak pernah ya? berubah. Nah, waktu saya pulang dari Makassar itu, saya diundang oleh beliau ya ke Rujab. Iya. Sebenarnya tantemu yang diundang. Iya. Karena beliau sibuk, ya saya ke sana. Saya ketemu ini saksi nih. Ibu Artati Andinonci. Iya. Kemudian ada beberapa lah di situ yang dulu dia sebagai squad perempuan di Iya. SKB itu. Langsung nggak tahu siapa yang bertanya. Jadi saya ngomong begini, Om, kira-kira di pilkada nanti ke depan ini siapa yang berhadapan dengan siapa? Saya bilang nggak usah ngomong pilkada, masih jauh. Iya. Iya kan. Akan tetapi saya bilang begini, kita harus ingat ya. Kemarin di pilkada itu kita tahu bahwa Pak Ardiansah Sulaiman itu punya 25%, ya. Itu tidak bisa goyang tuh. Orang-orang fanatik kepada beliau. Sama dengan KB juga saya bilang. 25%. Jangan lupa saya bilang. Mahyunadi juga punya 25%. 25%-nya itu tambahan lah. Itu adalah suara-suara yang menunggu siapa yang harus dipilih. Nah, ketiga tokoh ini akan maju ke depan saya bilang. Saya memprediksi waktu itu Mahyunadi maju lagi sebagai calon bupati. Tetapi kan kita sudah ngomong tadi bahwa Pak Mahyunadi itu menurunkan egonya. Iya kan? Karena dia ingin menang. Iya kan? Bahwa susah ada satu kebentuan bahwa melawan Pak Ardiansah itu berat gitu. Termasuk juga melawan KB sebenarnya. Iya kan? Kita harus juga akui itu kelompok-kelompok pendukung KB itu. Iya kan? Betul. Tetapi kan kita bisa memilah mana pendukung yang tadi, Iya, yang yang mana pendukung yang ikhlas. Iya. Iya kan? Nah, saya bilang hati-hati. Ini Mahyunadi kalau tidak dilirik oleh salah satu antara KB dan Pak Ardiansah Sulaiman, ini bisa blunder nih di 2024. Nah, akhirnya kan teman-teman atau sahabat-sahabat Mahyunadi datang. Ya, saya berpikir ini rahasia nih. Iya. 2 tahun yang lalu itu saya sudah ngomong sama Ali Mahmudi itu di night class. Iya. Waktu itu saya, Haris, adik saya kan, Pak Juahim, ada beberapa orang itu. Saya sampaikan, ada nggak peluang Pak Ardiansah pasangan dengan Mahyunadi? Itu saya ngomong sama Ali Mahmudi. Saya kasih gambaran, tak. Ya kita tidak tahu katanya, kita lihat ke depannya. Ya rupanya pembicaraan kita di naik kelas itu. Naik kelas juga pembicaraannya. Akhirnya terbukti saat ini. Iya. Nah itu. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa seandainya ada 3 pasangan yang maju itu memang berat kita petakan. Tetapi kalau 2 pasangan ini kan kita sudah petakan dengan catatan bahwa ya jangan juga ARMY ini terlalu overconfidence. Jangan terlalu percaya diri seakan-akan sudah menang. Iya. Itu bahaya tuh.
Terlalu pede bisa terlalu berlebihan. pede. Nah, yang harus disampaikan orang-orang ARMY itu ke masyarakat itu adalah kenapa kita memilih ARMY. Oke. Nah, berkaitan dengan kenapa kita memilih ARMY. Ini lagi-lagi bahasa rakyat nih Om ya. Bahasa masyarakat, bahasa orang-orang yang mungkin apa ya? Terdengar ini di telinga, omon-omon gitu Om ya. Omon-omonnya itu gini. Pak Ardiansah itu orang susah kalau kita bicara proyek. Kalau kita ketemu sama Pak Ardiansah mau bicara proyek, buang muka dia. Dia bilang aku nggak mau. Nah akhirnya bahasa itu di luar Pak Ardiansah pelit masalah proyek. Masih bagus. Pak Isran Nur waktu jadi wakil ada teman tim suksesnya datang ke beliau. Iya. Saya ada di ruangan beliau di waktu wakil bupati. Minta proyek, dia ajukan proposalnya dibuang oleh Pak Isran. Wih, masih ada itu? Iya. Iya. Si Dodi kalau nggak salah waktu itu tuh. Iya. Namanya Dodi kalau nggak salah waktu itu. Dibuang itu. Apa kata Pak Isran? Bukan urusan proyek itu urusan PU. Datangi PU. Jangan datang ke saya. Iya. Saya tidak akan memberikan rekomendasi kepada siapapun yang pernah membantu saya untuk minta proyek kepada saya. Iya. Jadi akhirnya ada bahasa begini, Pak Ardiansah itu pelit kalau masalah proyek, nggak mau dibantunya kita ini itu kita. Karena mungkin memang Pak Ardiansah itu sudah tanam dalam hatinya. Saya ini pemimpin rakyat, mengayomi rakyat. Kalau bawa urusan-urusan masalah gini, jangan. Ya memang bukan bagi-bagi proyek kok. Kalau mau minta proyek, bukan minta proyek ya, mendapatkan proyek datangi itu Perkim, datangi PU, iya kan? Masa sih dengan anggaran besar ini kalian tidak bisa dapat? Yang bahaya itu kalau sudah dikasih 1 mau 10. Nah ini ya Om ya, omongan-omongan ini yang mengframing bahwa Pak Ardiansah itu seperti itu. Makanya kenapa saya tanyakan tadi ke Om, apa memang betul Pak Ardiansah itu orangnya seperti itu? Iya. Karena memang ternyata Om sampaikan tadi bahwa Pak Ardiansah tidak mau begitu. Iya. Nggak mau, dia nitip-nitip proyek. Buktinya bersih aja Pak Ardiansah. Yang isukan Pak Ardiansah korup lah inilah. Faktanya Om, ini fakta Om ya. Yang diumumkan harta kekayaannya Pak Ardiansah di LHKPN yang awalnya sekian, malah menurun uangnya dia. Iya, malah miskin. Wah ini aku bilang kalau jadi bupati ini bukannya tambah kaya malah tambah miskin bapak ini. Ya, tambah turun uangnya. Karena tujuan beliau kan bukan memimpin daerah itu untuk menambah kekayaan, bukan itu. Saya pikir mungkin salah satu-satunya ya, bupati di Indonesia yang tidak diberi fasilitas, yang tidak memberi fasilitas kepada anak. Gitu. Ya, Pak Ardiansah Sulaiman. Nih, menarik ini. Terus. Iya kan biasanya tuh ada bupati beri mobil. Pak Ardiansah Sulaiman tidak biasakan anaknya seperti itu. Hidupnya sederhana. Itu loh. Karena yang dibawa oleh Pak Ardiansah Sulaiman itu amanah. Amanah rakyat. Inilah pentingnya punya pemimpin yang soleh. Nah itu dia. Iya kan? Insya Allah Mas Yunari juga begitu. Ya. Iya. Kira-kira Om, menyesalkah kira-kira rakyat ini, kita semua ini kalau Pak Ardiansah tidak jadi memimpin misal? Apakah kita karena kehilangan figur seorang pemimpin yang baik? Saya kira begini. Iya. Yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat kita di Kabupaten Kutai Timur. Kalau daerahmu ingin baik, pilihlah pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu ada sama Ardiansah dan Mahyunadi. Rekam jejaknya sudah jelas. Orang mengatakan Pak Ardiansah tidak bagi-bagi proyek. Memang tugas beliau bukan bagi-bagi proyek kok. Iya. Nah, saya bilang tadi tuh. Kalau Anda ketemu Pak Ardiansah Sulaiman kemudian mengharapkan ceperan, ya termasuk proyek itu, jangan harap. Akan tetapi kalau Anda bertemu, diskusi, buat program, membicarakan kepentingan masyarakat, pasti dibantu oleh beliau. Nah, ini contoh nih Om. Ini contoh yang Om baru sampaikan. Jadi ada yang kritik Pak Ardiansah tidak bisa kerja. Ini lagi-lagi omongan di WA Group dan lain-lain. Pak Ardiansah itu tidak bisa kerja, tidak bisa terbangun apa-apa ini. Ternyata Pak Ardiansah sudah rencanakan jauh. Setelah kemudian beberapa bulan kemudian proyek itu dikerjakan. Akhirnya apa Om? Itu terbantahkan semua. Terbantahkan semua. Karena begini, yang namanya lawan politik itu, iya kan? Iya. Apalagi orang-orang yang kecewa. Iya. Biasa. Yang kan? kecele. Yang kecele biasa ya begitu. Iya kan? Makanya seperti yang saya katakan tadi,
Pardiansyah itu dimaki-maki di grup WA, beliau tidak jawab. Beliau jawab dengan tindakan. Buktinya kan jalan tuh pembangunan tuh. Jalan. Hanya memang kita tidak bisa memotret pembangunan Kabupaten Kutai Timur ini sama dengan Kota Bontang. Iya. Sama dengan Kota Samarinda. Iya. Sama dengan Kota Balikpapan. Kenapa saya katakan demikian? Kabupaten Kutai Timur ini luasnya luar biasa, hampir sama dengan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Jadi kalau kita menggunakan kacamata memandang Samarinda, Bontang, Balikpapan mau menyamakan, saya tahu jauh lah. 18 kecamatan. Menarik ini Om. Ini juga lagi-lagi bahasa rakyat ya, bahasa masyarakat. Ada yang bilang, ini mohon maaf ya Om, Pardiansyah ini tidak bisa kerja. Kenapa tidak bisa kerja? Tidak ada itu proyek murni itu dilaksanakan di bulan 8 dan lain-lain. Emang kesalahan Pardiansyah semua? Nah itu yang dinarasikan kemarin. Pardiansyah itu tidak bisa kerja. Mana ada proyek dikerjain bulan 8, ini itu. Loh, aku bingung Om. Sadar tidak sadar mereka ini kan bagian yang terlibat dalam itu, gitu loh. Kemudian menarasikan itu di depan rakyat. Nggak logis banget menurut kalian. Tahu kok, demi Allah kalau saya bohong. Ya. Ini mungkin perlu saya sampaikan ke rakyat. Ya. Saya pernah ketemu Pak Ardiansyah, saya tanyakan Pak Ardiansyah langsung di hadapan beliau. Saya bilang, Pak Ardiansyah, ini kok bisa molor seperti ini pekerjaan ini? Ya. Yang saya tanyakan waktu itu bulan 5 saya ketemu sama beliau. Saya kritik beliau waktu itu. Saya bilang, Pak Haji, ini kok proyek ini tidak jalan-jalan nih pembangunan infrastruktur kita ini, kenapa ini Pak Haji? Dia bilang, Pak Haji, dia bilang, ini yang saya takutkan. Kalau molor-molor ini bisa jadi nanti bermasalah PBD kita. Tapi saya akan terus berjuang, dia bilang. Gimana caranya bisa dikerjain semua barang ini cepat? Saya tidak bicara proyeknya, dia bilang. Tapi kepentingan rakyat ini yang harus dibangun cepat. Nah, saya menilai di situ ada tarik ulur kepentingan politik. Nah itulah dia tadi saya bilang. Jangan dikambing hitamkan semua ke beliau. Daerah kita ini ada kesan dipimpin oleh dua matahari, karena kepentingan, ya kan, bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan pribadi. Nah, ya saya nggak, mohon maaf ya, saya nggak tahu siapa yang begitu, tapi pada prinsipnya ada bahasa begitu muncul. Dan akhirnya kan rakyat juga bisa tercerdaskan. Yang Om ingin katakan bahwa kalau kita salah pilih di pilkada ini, jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal. Ya. Om itu tidak punya kepentingan pribadi untuk mendukung siapapun. Boleh tanya tuh KB. Betul. Boleh tanya Ardiansyah Sulaiman tuh. Tanya Mahyunadi. Kan Pak Wanyali belum memimpin. Oh iya. Apakah waktu saya melakukan podcast ASKB ada Rp1 yang saya minta? Kan nggak ada. Apakah ketika dia memimpin saya ketemu saya minta proyek? Kan enggak tuh. Bahkan saya ditawari. Tapi apa yang ditawari itu tidak terrealisasi. Yang merealisasikan itu adalah Jimmy. Apa yang direalisasikan Jimmy? Wujud jasa tuh. Jadi kalau Abi masuk ke sini, kaget saya tadi Om. Bagus sudah jalan masuk ini. Tidak BC lagi kan? Iya, udah BC lagi. Hanya satu lagi permintaan masyarakat ini. Yang ini Pak Jimmy mudah-mudahan dengar. Mujur Jaya 2 sambungannya. Oh, Mujur Jaya 2 sambungan. Insya Allah terbangun semua itu. Nah, makanya justru ada yang menjanjikan saya, tidak usah bikin ini, tidak usah bikin. Saya bilang begini, saya yang penting jalan saya bagus. Siapapun yang kerjakan silahkan. Saya ini bukan kontraktor kok. Kemarin kan orang bilang, Om BP lagi dapat proyeknya. Proyek apa yang saya dapat? Saya nggak perlu yang begitu-begitu. Yang penting janjimu kemarin itu tepati. Orang mau kerjakan silakan. Yang penting jalan saya bagus. Itu loh. Nah, ini sudah lebih 1 jam. Oke, teman-teman pemirsa podcast Om WP, baik di Instagram maupun di Facebook ataupun di YouTube. Kita sudah sampai di penghujung acara sebenarnya. Seperti biasa Om, kita membatasi waktu walaupun memang banyak hal yang bisa Om utarakan lagi atau apa. Tapi insya Allah kita akan sambung di diskusi-diskusi selanjutnya. Pemirsa, kita akan mendengarkan seperti biasa closing statement dari setiap bintang tamu kita.
dalam setiap pertemuan. Langsung saja, kenapa Om WP memilih ARMY? Silakan. Baik, Abi. Yang ingin saya katakan bahwa Ardiansah Sulaiman, Mahyunadi itu paket komplit. Beliau berdua ini punya pengalaman. Pak Ardiansah punya pengalaman panjang di birokrasi, memimpin daerah ini. Pak Mahyunadi punya pengalaman pernah memimpin lembaga politik yang namanya DPR. Sehingga kedua tokoh ini jika bergabung jadi satu, insya Allah apa yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Timur bisa terwujud. Kedua, ke depan Kabupaten Kutai Timur ini tidak ada kesan lagi bahwa ada dua matahari kembar. Karena Pak Ardiansah Sulaiman tidak punya kepentingan lagi untuk maju di pilkada selanjutnya. Kecuali kita, orang-orang yang memang loyal kepada Pak Ardiansah Sulaiman, kita dorong beliau maju sebagai kandidat calon gubernur di 2030. Kemudian juga kita mendorong kalau Pak Mahyunadi bisa menahan diri dan betul-betul membantu Pak Ardiansah Sulaiman di dalam mewujudkan programnya dalam visi misinya ke depan. Kita dorong juga Pak Mahyunadi untuk maju sebagai calon bupati Kabupaten Kutai. Yang Om ingin sampaikan, jangan sampai kita salah memilih. Ardiansah Sulaiman, Mahyunadi adalah pemimpin yang tepat. Kedua tokoh ini memiliki bukan saja pemikiran yang bagaimana membangun daerah ini, akan tetapi kedua tokoh ini memiliki kesalehan sosial yang jarang kita dapati di tokoh-tokoh lain yang ada di Kutai Timur. Sekira begitu, Bi. Baik, terima kasih banyak. Diskusi kita malam hari ini sangat baik sekali, sangat menginspirasi, sangat mencerdaskan nalar politik rakyat. Saya sebagai host juga ingin menyampaikan sebuah pesan kepada kita semua. Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa seorang pemimpin yang baik bisa diukur, bisa ditakar dari kesalehan sosial dan kesalehan personal dia. Maka lagi-lagi kami sepakat, kenapa harus ARMY? Kenapa harus Bapak Ardiansah Sulaiman dan Bapak Mahyunadi? Seperti yang disampaikan Om tadi, bahwa kesalehan sosial seseorang, kesalehan sosial keduanya, kesalehan personal keduanya itu menjadi tolak ukur bahwa beliau layak dipilih menjadi pemimpin Kabupaten Kutai Timur selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast Om WP.